Nah, oke, jadi kali ini kita akan membahas nih mengenai firewall atau tembok api gitu ya bahasa Indonesianya. Di mana si Mikrotik ini dia juga mensupport si fitur ini firewall gitu ya. Makanya Mikrotik itu router galau. Harusnya itu kan yang namanya router itu ya fungsi utamanya routing gitu ya. Tapi di Mikrotik enggak gitu. Dia punya banyak sekali fitur gitu yang bisa kita pakai gitu. Nah, oke, langsung saja yang pertama ini nih. Jadi di semua router traffic yang lewat ya, traffic yang berlalu lalang itu dia akan dicatat nih agar bisa dikembalikan dengan benar ke klien. Gitu. Jadi makanya kenapa kok sorry kok mikro. Kenapa kok router itu pada umumnya ya, router pada umumnya itu dia bisa menjembatani alamat-alamat jaringan yang beda segmen gitu karena mereka itu mencatat gitu ya. Nah, di Mikrotik pencatatan itu adanya di menu ini connection tracking. Jadi di firewall kemudian connection tracking. Oke, coba deh saya lihat misalkan yang ada di router CHR1 ini. Jadi sekarang saya buka router CHR1, oke CHR1. Kemudian menunya ada di oke ini tak close dulu deh. IP firewall. Nah, ini di sini ada yang namanya ini connections. Nah, ini connection tracking. Nah, ini dia mencatat nih alamat IP ke sini, alamat IP dari sini lewat port mana, kemudian tujuannya mana, lewat port mana gitu ya. Sampai di sini kayaknya ada kecepatannya segala gitu. Jadi ada rate-nya yang lewat itu berapa. Misalkan sekarang dari Ubuntu Docker Guest 1. Jadi di Docker Guest 1 ini saya coba ngeping keluar gitu ya. Saya coba ping keluar, oke, ping google.com. Nah, di sini dia akan mencatat nih. Wah, sini di sini keluar. 192.168.1.254 gitu ya. Terus tujuannya ke sini gitu ya. Dia pakai protokol ping kan, ping itu protokolnya ICMP gitu ya. Waktunya segini, rate-nya segini. Nah, itu dicatat semua di connection tracking ini tadi. Makanya si router itu bisa ngembaliin traffic ke jalan yang benar gitu ya. Oh, jalan yang benar ya itulah pokoknya. Oke, nah kemudian di apa namanya di si Mikrotik ini saya nggak tahu ya di semua router apakah state-nya sama gitu. Cuman di Mikrotik ini dia punya yang namanya connection state. Connection state di Mikrotik itu ada 5 jenisnya. Nah ini kalau Anda lihat bisa dicek di sini nih. Di filter rule. Habis ini saya jelaskan lengkap ya. Tapi saya ngomongin connection state-nya dulu. Nah ini di bawah ini connection state. Nah ini kan ada 5 kan. Oke. Nah, connection state-nya di Mikrotik itu ada 5, yaitu new yang pertama, itu paket baru, paket yang baru lewat nih. Gitu ya. Jadi baru lewat, kemudian ada establish. Establish ini paket lanjutan, jadi paket yang udah lewat tadi, kemudian ada balesannya, terus balesi lagi, gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan paket new itu namanya establish, gitu ya, lanjutannya, paket lanjutannya. Nah, terus paket yang berhubungan tapi nggak pernah diminta, gitu ya, tapi tetap berhubungan, itu related. Gitu. Nah, ini contohnya kayak iklan deh. Nah, jadi kalau kalian buka web gitu ya, kemudian di web itu ada iklannya gitu, kalian kan nggak pernah minta si iklan tuh. Gitu. Tapi karena si iklan itu dia masih berhubungan dengan konten itu, makanya dinamai dengan paket related. Nah, terus ada lagi yang namanya paket invalid. Nah, paket invalid ini nggak pernah diminta dan nggak berhubungan. Nah, ini biasanya paket-paket apa ya? Kayak semacam virus atau apa ya malware gitu. Nah itu mereka itu ada beberapa yang cara kerjanya kayak gitu. Jadi ada juga gini kalau kalian pernah dengar namanya session hijacking itu juga dia pakai pakai konsep paket invalid kayak gitu. Gitu ya. Nah ini dia ditandai sebagai invalid. Cuman nggak semua invalid itu adalah paket yang jahat, nggak ya. Gitu. Jadi ada juga beberapa paket invalid yang sebetulnya itu ya berfungsi juga. Itu contoh kayak paketnya BGP. Nah itu juga invalid karena nggak pernah minta gitu ya. Nah itu nanti deh ada kalau sempat ada pembahasan tentang itulah gitu. Nanti di akhir-akhir tapi BGP itu. Terus sama yang terakhir itu paket untracked. Jadi paket yang nggak bisa ditentukan di 4 yang sebelumnya itu akan ditandai sebagai untracked. Ini jarang sekali sih muncul biasanya akan ada di 4 ini. Oke, itu tentang connection state ya connection state nanti ada prakteknya tentang connection state ada. Kemudian sekarang filter nih firewall filter. Nah fitur yang paling dasar gitu ya dari firewall itu adalah filter. Ya, filter itu buat ngeblok, buat ngelolosin paket. Nah itu menggunakan
fitur yang namanya firewall filter. Nah, di Mikrotik, firewall filter ini chain-nya, ini chain istilahnya ya. Chain-nya itu ada 3 biji. Jadi ada yang namanya forward, ada namanya input, sama output. Nah, membedakannya gampang ini sebetulnya. Jadi, kalau paket yang berlalu lalang dan tujuannya bukan router, jadi cuman lewat doang, misalkan dari komputer yang bawah ini, jadi misalkan dari komputer yang bawah ini mau ke Google gitu ya, dia mau mengakses Google, mau mengakses internet gitu ya. Nah, itu ketika melewati sini kan dia cuma lewat doang nih. Router ini bukan tujuannya, jadi cuma lewat doang. Terus paket balasannya Google ke komputer ini juga lewat doang kan. Gitu ya. Nah, itu masuknya ke forward. Jadi pokoknya paket yang cuma numpang lewat doang itu masuknya ke forward. Nah, oke, gitu ya. Lalu berikutnya paket yang tujuannya itu router itu sendiri. Jadi tujuannya itu adalah router itu sendiri. Itu namanya paket input. Ya. Misalkan ini, misalkan komputer ini Ubuntu Docker G1 ngeping si router ini tadi, router CHR01. Nah, ini berarti dia masuk chain yang input. Ya, itu ya. Ush, geser. Nah, jadi itu masuknya ke input. Dan yang terakhir itu output, berarti paket sampai. Paket yang berasal dari router itu sendiri. Jadi router ini ngeping Google, router ini ngeping komputer ini. Nah, itu masuknya ke paket output. Itu cara membedakannya. Masuknya ke chain output. Jadi chain forward itu yang cuma numpang lewat, input itu yang tujuannya router ini sendiri, dan output itu yang berasal dari router ini. Jadi nggak harus ke cloud ini ya. Jadi misalkan router ini ngeping komputer ini itu juga output namanya. Bukan berarti terus kalau ini komputer terus ini jadi input, enggak. Jadi input itu pokoknya tujuannya router, kalau output itu source-nya itu router. Ya, itu ya. Bisa dipahami ya, gampang. Itu cara ngingat-ngingatnya gitu. Jadi kalau misalkan, loh Pak, kan komputer ini kalau ngakses Google kan lewat router ini juga, apakah itu masuk ke output? Enggak. Jadi karena ini cuma numpang lewat gitu, walaupun di sini ada mask rate gitu ya, itu tetap dia akan masuknya ke forward. Yes, gitu, oke. Okay? Nah, firewall filter itu adanya di sini. Jadi menunya di firewall. Oke, tetap di firewall tadi. Terus di tab yang pertama. Jadi kalau kalian awal mula buka IP firewall gini, harusnya kalau belum diutak-atik dia akan masuknya ke filter rules ini tadi sih. Kita kecilin aja deh, gedean. Yes, oke, itu ya. Nih, jadi di firewall kemudian filter rules tab yang pertama kali. Nih. Ini kalau saya kayak klik plus, nah di sini ada chainnya forward, input, output, defaultnya. Chain bawaannya si Mikrotik. Nah berikutnya action nih. Nah jadi kalau sudah itu tadi kan klasifikasi ya, kayak kasarannya itu if-nya gitu loh, kondisi if-nya. Jadi klasifikasinya apakah forward, apakah input atau output. Nah kemudian action-nya. Apa saja sih yang bisa dilakukan di paket itu kalau yang difilter. Nah ini ada 9, jadi di filter itu ada 9 action yang bisa kita pakai. Mungkin bisa lebih sih, cuman yang paling umum lah ini ya. Yang paling sering dan kayaknya ya inilah di 6 inilah. 6 dan 9 inilah yang sering dipakai di filter. Yang pertama accept. Accept itu berarti diterima gitu ya. Jadi traffic yang masuk kriteria ini akan diterima dan langsung diproses ya gitu ya. Terus drop dan reject. Ya, drop dan reject ini jadi ini menunya itu drop atau reject ya. Drop dan reject itu bukan jadi satu. Ini jadi drop itu ada sendiri. Ini yo actionnya itu ada di tab action, kemudian di sini ada action. Nah, ini ada drop, ada reject. Nah, ini sama-sama apa ya? Sama-sama menolak paket. Ya, sama-sama ditolak. Jadi traffic yang masuk klasifikasi chain tadi itu ditolak. Nah, cuman bedanya kalau drop dia nolaknya itu gak dibales. Jadi kayak dikacangin gitu loh. Paket lewat ya wis gitu, diem aja routernya gak apa-ngapain. Itu drop. Black hole lah istilahnya gitu. Jadi wis gak dibales gak apa gitu. Jadi orangnya di PHP-in lah itu drop. Tapi kalau reject dia masih nolak gitu ya. Nolaknya itu cuma kayak ngomong gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak kamu kalau cowok nembak cewek gitu terus kalau drop itu kok sih nggak dibales gitu loh. Nah, itu drop. Jadi kayak diem aja di PHP gitu nggak jelas gitu. Nah, itu drop. Tapi kalau reject itu masih dibales, Rek. Gitu. Jadi ditolak cuman
dibales. Nah, balesannya apa gitu ya, misalkan kita teman aja gitu lah. Itu kan juga balesan itu namanya gitu ya. Nah, kalau di mikrotik rejectnya itu wah ini ada status-statusnya gitu ya. Jadi nolaknya itu pakai kalimat apa? Nah, ini ada di sini gitu ya. Apakah host prohibited, apakah net prohibited, network unreachable gitu ya. Nah, itu reject, bedanya itu. Sama-sama nolak, cuman etikanya lain. Wis kok etika harus ngawur. Oke gitu. Itu deh drop reject. Lalu berikutnya jam. Nah, jam ini lompat. Jadi di mikrotik sebetulnya selain 3 chain yang awal tadi ini, kita bisa bikin custom chain sendiri gitu ya. Nah, nanti ada deh. Jadi selain 3 ini kita bisa bikin custom chain, dan jam ini itu adalah salah satu action yang memfasilitasi gitu ya. Kalau ada chain tertentu, dia akan lompat ke chain yang lain. Nah, itu jam. Gitu ya. Jadi tetap pada dasarnya yang dipakai di awal itu 3 chain ini, tapi kita bisa bikin custom chain sendiri. Kasarannya kayak gini deh. Kalau kalian programming gitu ya, terus kalian bikin fungsi atau prosedur lah gitu ya. Nah, fungsi itu kan merupakan apa ya? Kumpulan dari kode-kode program yang sering dipakai gitu ya. Kalian jadiin satu fungsi gitu ya. Nah, eh, custom chain itu kasarnya kayak gitu. Jadi bikin sebuah fungsi rule sendiri gitu. Itu custom chain. Nah, jam ini buat memfasilitasi. Terus log ini jadi traffic yang masuk chain itu dia akan dicatat di lognya mikrotik. Di mana lognya mikrotik itu bisa kalian temuin di sini nih. Ini di menu kiri ini. Nah, ini ada log. Nah, nanti akan dicatat di sini. Gitu ya. Karena kalau defaultnya ya nggak dicatat. Jadi defaultnya itu yang dicatat di sini ini cuman apa ya? Akses-akses yang ngerubah config lah itu biasanya dicatat di sini. Tapi yang lain kayak traffic yang lewat tuh defaultnya enggak. Nah, kalau misalkan traffic yang lewat itu mau kalian catat gitu ya dengan kategori tertentu, kalian bisa pakai si action log ini tadi. Ya, itu ya. Oke. Kemudian pass through ini enggak diapa-apakan gitu. Jadi trafficnya cuman masuk gitu ya. Terus ya sudah gitu ya, masuk lewat cuman kita kasih pass through ini biasanya apa ya? Contoh sederhananya pass through ini cuman buat ngecek ini loh. Karena di filter rule ini kan dia ada ya, ini coba tak tambahin deh. Pass through. Terus forward, wis ini tok wis. Oke wis. Nah, di sini kan ada byte sama paketnya gitu ya. Nah, biasanya sih cuman yang paling dasar itu cuman buat ngelihat nih. Ini sudah berapa bytes yang lewat gitu. Ini ngeping Google ya. Nah, ini kan dia bertambah. Nah, itu paling basic dari pass through deh. Nanti biasanya itu akan ada hubungannya dengan fungsi-fungsi yang lain sih. Ada fungsi-fungsi yang lain yang membutuhkan si pass through ini. Oke, itu pass through. Kemudian return ini berarti mengembalikan proses ke chain semula. Nah, ini pasangannya sama jam. Pasangannya dari jam. Jadi, kalau jam tadi kan dari chain yang sudah ada. Misalkan forward terus ke custom chain gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian pengen balikin custom chain ke forward lagi, nah itu pakai return ini. Jadi dibalikin ke proses chain yang awal. Itu return. Yes. 6 action filter ini yang sering dipakai, dan selain itu sebetulnya juga bisa pakai ini sih. Jadi bisa pakai ini juga. Jadi ada target, ada add dst to address sama add src to address. Nah, apa fungsinya? Kalau target itu dia mengembalikan respon TCP. Jadi yang dibalikin ini respon ini loh, trisig hand apa sih namanya ya, trisig handways ya apa ya, itu loh, itu di situ lah pokoknya. Di TCP IP itu kalau kita bikin koneksi itu kan ada namanya proses 3 proses awal itu loh. Nah, itu dia return value itu. Terus add dst to address list, add src to address list. Nah, ini oke di sini dulu deh. Jadi di mikrotik gitu ya, fungsinya filter itu kan kita bisa ngasih parameter nih. Kita bisa memberikan parameter. Misalkan yang kita filter yang alamatnya berasal dari bla bla bla, yang DST address-nya berasal dari bla 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 gitu ya. Nah, kalau misalkan saya mau forward yang asalnya dari ini ya, dari bawah. Jadi saya mau ngunci nih paket forward yang asalnya dari Ubuntu Docker G1. Kalian kayak gitu. Nah, berarti kan di sini src address-nya saya tuliskan 1.0/24. Ini kalau satu segmennya kita filter semua.
Atau misalkan kalau cuman dari komputer kita, saya maunya cuman dari komputer Docker G1 tok. Berarti ya kita lihat nih alamat IP-nya Docker G1. Oke, alamat IP-nya 1254 berarti ya difilter dari 1.254 ini. Ya, ini cuma satu komputer. Jadi kalau nggak ada slash-nya belakangnya gini, ini sama aja dengan slash 32 gini ya. Ya, sama aja. Oke. Nah, kalau gini kan enak nih. Kalau satu komputer ya wis cuma satu gini ya. Atau kalau satu subnet jelas cuma gini doang. Yes. Nah, misalkan gitu ya, yang kita filter itu beberapa komputer gitu, tapi nggak satu subnet juga. Jadi beberapa komputer cuman ya nggak satu segmen kita filter semua juga. Gitu. Nah, itu kan repot tuh gitu kalau kayak gitu. Akhirnya kita harus nambahin satu-satu. Misalkan yang mau kita filter 1254 sama 1253 kalian gitu. Dan ini kan ada dua. Akhirnya kita bikin dua rule di sini. Nah, itu kalau cuma dua. Lah kalau ada 5, 6, 7 lah wakeh di sini rek gitu. Yo mubazir juga gitu ya. Akhirnya ada banyak rule di sini. Nah, daripada mubazir seperti itu, di firewall-nya Mikrotik itu ada yang namanya address list. Jadi address list ini kita mendata nih gitu ya. Mana-mana saja yang mau kita filter. Jadi misalkan aku mau ngefilter 1254, sorry. Lokal ini misalkan ya, ada NIM lokal. Aku mau ngefilter 1254 sama 1253 misalkan kayak gitu. Nah, jadi aku bikin aja di sini. 1253. Jadi NIM-nya lokal sama-sama lokal, kemudian address-nya 254 253. Nah, ini makanya dikasih nama address list karena ini cuma daftar alamat IP saja atau alamat subnet. Yes, jadi kalau aku mau ngefilter 254 sama 253 doang, yo, 254 sama 253 doang, itu berarti, nah ini forward, terus masukinnya bukan di src address, cuman di ini nih, src address list. Nah ini kita masukin si lokal tadi. Yes. Kayak gini. Jadi sekarang yang difilter itu cuman alamat-alamat yang ada di sini, di address list. Yes, paham ya? Gitu ya caranya ya, gitu. Nah, kemudian begini, munculnya si filter action add dst to address list sama add src to address list ini, karena address list ini kan kita harus nambahin satu persatu nih. Gitu ya, kita kan harus nambahin satu persatu. Gitu. Misalkan gitu ya, suatu saat kalian butuh, kita nambahin otomatis gitu. Jadi semua paket yang lewat dari filtermu ini, bla 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 filter yang panjang lebar kali tinggi ini tadi, gitu ya, mau kita masukin ke address list gitu ya, secara otomatis. Nah kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai add dst to address list atau add src to address list. Add dst ini berarti yang ditambahkan ke address list itu dst address-nya. Jadi misalkan si Ubuntu Docker G1 mau ngubungin Google, kalau kita add dst berarti yang dimasukin ke address list itu address-nya Google. Tapi kalau add src ini mau ngubungin Google, yang dimasukin alamat IP-nya si Docker G1. Itu ya, itu yang jadi catatan. Jadi sama-sama nambahin address list, cuman kalau add dst itu berarti yang dimasukin dst address-nya, kalau add src itu yang dimasukin src address-nya. Wes, itu yang perlu diingat. Oke. Ini nanti seiring berjalannya waktu kalian nemuin banyak kasus, kalian akan hafal dengan sendirinya lah gitu. Gak perlu dihafalin, toh ngerpek juga boleh kan. Oke. Itu lalu ini sebagai catatan gitu ya. Jadi susunan perintah di firewall itu bekerja seperti konsepnya if else. Jadi ini ada urutannya Rek. Dan dia dibaca mulai dari atas ke bawah. Dan ketika yang atas sudah benar gitu ya, sudah bisa dijalanin gitu ya, maka yang bawah itu nggak akan dijalankan. Nah, contoh kayak gini. Contoh sederhana deh. Misalkan saya bikin dua rule. Saya mau ngefilter itu forward dari src 254. Ini ya. 254 yang src address-nya 254 itu saya drop, misalkan saya drop. Terus sama satu lagi, nah ini tak copy. Satu lagi dengan yang sama tapi saya accept. Jadi dari 1254 tapi saya accept. Nah, ini kan di sini sekarang ada dua rule nih. Sama-sama dari 1254. Yang pertama di drop, yang kedua di accept. Nah, kalau terjadi seperti ini, yang terjadi adalah di drop. Ya, kenapa? Karena dropnya ada di sebelah atas.
Ya coba ya. Sekarang Docker G1 ini saya ping Google. Wis, blank gitu ya. Nggak ada balasannya. Kenapa? Karena kena ini nih. Nah, ini lihat ini baitnya kenambah kan itu. Dia di drop gitu karena dropnya ada di atas. Lain ketika accept-nya ini saya angkat ke atas. Jadi yang dijalankan yang atas karena sampai sini dia berhenti, udah accept. Jadi akhirnya yang bawah-bawahnya ini walaupun memenuhi nggak dijalankan karena di sini sudah beres. Nih jalan. Sama dengan drop. Sekarang dropnya tak naikin lagi. Des. Ini dia ngedrop deh. Putus koneksinya. Loh, kan? Dan tanpa balasan. Ya karena drop. Beda dengan misalkan, oh ini tak kasih apa tadi reject, kemudian rejectnya tak kasih pesan yo network unreachable wis. Oke. Nah kalau reject balasannya sih ono, ya, tapi network unreachable. Lama ya? Apa yang nggak lama ya? ICMP, host unreachable misalkan. Apa yang terjadi? Set, set, wah tetap error. Ya itu ada balasan, cuman balasannya ini. Jadi balasannya kita bisa setting. Nah, ini ya kembali lagi ke firewall-nya. Jadi sampai di sini karena ini sudah memenuhi, maka yang accept nggak dijalankan. Dan bawah-bawahnya walaupun tetap memenuhi ini, tapi karena di sini sudah closing gitu ya, ya sudah gitu close. Gitu. Itu catatan ya. Dan nggak semua itu memenuhi langsung di close gitu ya. Ada beberapa action yang walaupun memenuhi dia tetap di next kan. Gitu. Contoh pass through itu tadi gitu. Atau misalkan log. Nah, log ini set, nah gitu ya. Log ini dia nyatet gitu kan ya. Mana tadi? Start ping dulu. Dia mencatat gitu ya. Jadi tapi walaupun memenuhi ini, dia tetap dilewatkan, tetap lewat ke bawah. Nah, itu ada juga action-action yang seperti itu. Silakan kalian coba-coba sendiri. Nanti pasti akan paham dengan sendirinya lah karena ini feel ya. Ini kalau nggak mencoba itu percuma juga gitu ya. Sama kayak kalian main bola lah ya. Main bola itu walaupun kalian sudah tahu teorinya, nendang bola kalau masuk ke gawangnya lawan itu skornya nambah gitu. Terus bukan berarti kalau kalian tahu teori itu terus kalian jadi pemain FIFA, pemain World Cup itu enggak juga gitu ya. Kalian tetap harus berlatih lah ya. Nah, itu. Oke. Itu tentang filter ya, filter ya. Itu fitur-fiturnya filter di Mikrotik. Ini contoh penggunaan filter action yang sering dipakai di router-router rumahan dan router-router ke menengah ke bawah lah yang nggak menjalankan fungsi aneh-aneh ya. Terutama yang nggak menjalankan BGP. Nah ini bisa dipakai. Jadi ini cara untuk menghemat si resource-nya router. Apalagi kalau router yang murah gitu ya, router yang memorinya sedikit, CPU-nya cuman kecil gitu ya, hertz-nya gitu. Nah, kita bisa pakai cara ini. Jadi logikanya begini, Rek. Ini ya. Gini guys. Di connection state, tadi kan saya sudah cerita mengenai connection state tuh. Ada 5 paket, ada 5 jenis connection state. Yang untracked, aja deh, abaikan aja deh, karena untracked itu ya wis gak iso diapa-apa no gitu kalau sudah untracked gitu. Nah, di connection state gitu ya, sebetulnya yang perlu kita filter itu kan sebetulnya cuma yang new doang. Kenapa? Karena established sama related itu kan sudah jelas ini pasangannya new. Jadi ya itu sudah nyambung gitu loh. Misalkan saya komputer Ubuntu Docker Guest 1 tadi ngubungin Google gitu ya. Balasannya itu kan ya sudah harusnya diterima gitu. Kalau kamu bisa ngubungi tapi nggak bisa dibales itu kan ya repot gitu ya. Akhirnya paketnya nggak terjadi komunikasi gitu ya. Makanya sebetulnya yang perlu kita filter itu kan cuma yang new doang. Nah, yang new doang. Yang established sama related itu wes pasti fix, itu wes bener gitu ya. Jadi established sama related itu di chain forward itu kita accept aja langsung. Jadi kalau ketemu, oke sih ini ditampilin aja ya. Biar kelihatan. Nah, ini connection state. Oke. Jadi kalau ada paket established related, wis itu enggak perlu dicek lagi. Wis itu langsung accept. Gitu ya. Jadi enggak perlu ikut filter yang bawah-bawah. Itu pasti paket yang benar gitu ya. Karena dia sudah mengikuti paket new kan gitu. Nah, tapi kalau ada paket
kalau ada paket nanti mau connection state. Nah, kalau ada paket invalid, itu wis pasti itu paket yang nggak bener. Selama dengan catatan ini router-router rumahan ya, router-router rumahan atau router-router kantor yang dia nggak menjalankan BGP ya. Karena kalau di BGP itu paket invalid itu bener gitu ya. Ada kondisi tertentu lah ya. Pokoknya ini router-router rumahan aja lah. Nah, ini connection state yang invalid ya, yang invalid itu sudah pasti fail gitu loh kalau untuk router yang nggak menjalankan fungsi BGP dan teman-teman gitu ya, yang memang butuh khusus gitu. Nah, ini kita drop aja. Ya, kayak gini. Jadi paket established sama related itu pasti diterima gitu ya. Terus kalau ada paket yang connection state-nya invalid, itu drop aja. Wes, baru setelah itu di bawah-bawahnya kalian kasih filter kalian. Nah, ini akan jauh lebih menghemat resource-nya si router tadi. Gitu. Kenapa? Karena paket-paket yang ini kan udah jelas connection state-nya, nggak perlu difilter lagi. Oke, gitu ya maksudnya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan filter action yang sering dipakai di router-router yang nggak menjalankan BGP ya, dengan catatan nggak menjalankan BGP. Jadi jangan router utamanya apa ya, universitas yang jalanin BGP atau router utamanya kantor yang punya BGP dikasih gini, wes nggak jalan BGP-nya nanti. Ini khususon untuk router-router rumahan atau router-router kantor yang nggak menjalankan routing BGP. Bisa pakai ini untuk menghemat resource. Jauh lebih menghemat ini. Oke. Saya lanjutkan, itu penggunaan filter actions. Kemudian ini address list, oke tadi kita sudah bahas. Nah, lalu ada lagi yang namanya NAT. NAT atau Network Address Translation. Jadi dia menerjemahkan alamat IP. Di mana sebelumnya kita sudah pakai, di video sebelumnya kita sudah pakai yang masquerade. Jadi di NAT ini kan kita sudah pakai yang masquerade. Dan selain masquerade itu juga ada beberapa NAT lagi. Yang jelas intinya semua NAT tujuannya itu mau menerjemahkan alamat IP. Entah yang diterjemahkan apa ya, pokoknya diterjemahkan. Nah, di NAT ini secara garis besar, dia dibagi jadi dua, yaitu SRC NAT sama DST NAT. Jenenge SRC itu berarti yang NAT yang dinatkan, yang diterjemahkan itu alamat sumbernya, kode sumbernya diterjemahkan. Kalau DST NAT yang diterjemahkan itu alamat tujuannya. Ya, itu ya. Jadi SRC NAT itu yang masuk klasifikasi SRC NAT berarti yang dirubah kode sumber, kalau DST yang dirubah adalah alamat IP tujuan. Yes. Actionnya ini beda lagi. Jadi yang bisa dipakai di NAT, actionnya itu ada 6 biji ini yang sering dipakai. Harusnya sih betulnya ada banyak ya. Ada banyak gitu ya. Cuman yang sering dipakai inilah ya 6 nih. Jadi ada SRC NAT. Ini untuk SRC NAT ya jelas gitu ya. Jadi dirubah alamat kode sumbernya jadi alamat apa, terus di ST NAT itu berarti merubah tujuannya. Yes. Jadi yang ini cuma bisa dipakai di SRC NAT, yang ini cuma bisa dipakai di DST NAT. Ya jenenge sama ya gitu. Oke. Terus SRC NAT masquerade. Nah, masquerade ini merubah alamat sumber jadi alamat IP di interface-nya router. Ini sama ini ya, SRC NAT, action SRC NAT sama masquerade ini sebetulnya mirip-mirip sebetulnya. Jadi sama-sama ngerubah alamat IP. Cuman bedanya kalau masquerade itu ya wis langsung diambil alamat IP yang nempel ke interface tertentu. Makanya ketika bikin masquerade kemarin di video sebelumnya ya, masquerade ini itu parameternya adalah out interface. Ya. Jadi nggak peduli alamat IP Ether 1 ini berapa, wis pokoknya ikut itu gitu loh. Pokoknya ditembakkan ke Ether 1 ya. Kalau kita pakai actionnya itu SRC NAT, jadi ini kan actionnya yang tadi masquerade. Nah, kalau SRC NAT actionnya si out interface ini nggak perlu dikasih ya, nggak perlu dikasih. Jadi yang ditambahkan itu adalah to address. Nah, jadi mau di SRC NAT kan to address mana? Gitu ya. Nah, terus apa Pak fungsinya gitu. Sama-sama keluar misalkan ini mau tak keluarkan lewat ini ya, mau keluarkan di Ether 1. Berarti kan SRC NAT-nya itu IP-nya Ether 1. Coba dicek. IP-nya Ether 1 itu 10.3.16. 10.03.16. Yes, kayak gini SRC NAT-nya. Nah, ini juga bisa. Jadi sekarang semua yang lewat ya, itu kalau lewat ke router itu dia akan
SRC NAT kan ke 10316. Kalau yang misalkan ya itulah yang ke internet misalkan kayak gitu ya. Nah, terus apa fungsinya gitu? Ada masquerade, ada ini gitu ya. Terus mana yang lebih lebih bagus gitu? Kan ini sama mengganti alamat sumber kan gitu ya. Baik masquerade ataupun SRC NAT ini actionnya itu sama-sama mengganti sumber. Nah, ini tergantung kebutuhan juga gitu ya. Jadi misalkan nih router kalian itu alamat one-nya ya IP one-nya itu dapat DHCP kayak kasus ini gitu ya. Ini kan dia dapat DHCP, makanya di sini ada flag day dynamic gitu. Dia dapat dari DHCP. Nah, ini sebaiknya kita pakai masquerade gitu. Kenapa? Karena kalau masquerade kan dia nggak peduli dengan alamat IP. Dia parameternya adalah out interface. Wis pokoknya lewatin ether 1 berapapun alamat IP-nya ether 1. Gitu ya. Nah, itu pakai masquerade. Ya, itu ya. Jadi kalau DHCP sebaiknya pakai masquerade sih one-nya. Tapi kalau routernya itu punya alamat IP statis gitu ya, nggak lewat DHCP. Nah, kita bisa pakai SRC NAT. Gitu ya. Terus apa nggak bisa pakai masquerade? Ya bisa, tetap bisa, tetap bisa. Gitu ya. Tapi bisa juga pakai SRC NAT. Nah, terus fungsinya SRC NAT apa lagi gitu ya? Kalau sama aja masquerade bisa. Nah, gini, ada lagi yang kita benar-benar butuh SRC NAT. Gitu ya. Contoh, misalkan dalam satu interface, itu alamat IP-nya bisa apa lebih dari satu. Jadi di mikrotik, ya saya nggak tahu kalau di router yang lain ya, ada yang bisa, ada yang nggak juga sih. Jadi di mikrotik itu kita bisa ngasih alamat IP lebih dari satu untuk satu interface. Misalkan 17 gini, /24. Ini tak kasih di ether 1. Oke. Nah, ini bisa. Lah kan? Jadi ether 1 itu dia punya dua alamat IP. Dan bisa lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu bisa gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai masquerade kan kita nggak bisa ngontrol gitu ya. Source-nya itu mau diganti ke alamat IP yang mana gitu. Apakah 16 atau 17? Terserah mikrotik gitu. Kita nggak bisa ngontrol itu. Gitu. Kalau kita pakai masquerade. Nah, kalau misalkan loh, saya maunya itu saya sourcekan ke 317 kok Pak, bukan yang 16 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita maunya ke yang 17, nah itu kita bisa pakai SRC NAT. Jadi SRC NAT karena di SRC NAT itu kan parameternya adalah alamat IP. Jadi di sini kita tulisin 3 yang 17. 17 ini. Maka dia fix kalau lewat situ dia akan di SRC-kan ke 317. Itu ya. Itu. Jadi bukan berarti terus SRC NAT-nya nggak berguna, enggak. Semua itu ada gunanya pasti gitu ya. Tergantung kasus yang dihadapi. Oke, itu ya, paham ya. Itu bedanya SRC NAT sama masquerade penggunaannya. Terus ada lagi netmap. Netmap ini melakukan pemetaan alamat IP LAN terhadap WAN satu persatu. Jadi kalau yang kita lakukan tadi itu kan one by one IP gitu. Jadi IP ini ke ini, IP ini ke interface ini gitu. Itu kan satu persatu. Nah, misalkan kita punya blok IP gitu ya. Jadi maunya 192.168 1.1 sampai 1.254 itu dibelokin ke 10.01.1 sampai 1.254 misalnya kayak gitu. Nah, itu kan dua segmen yang berbeda tapi jumlahnya sama. Mau kita pointing one by one. Nah, itu kita bisa pakai netmap. Ya, makanya di sini informasinya melakukan pemetaan LAN ke WAN itu satu per satu. Itu netmap. Ya, itu ya. Terus ada redirect. Redirect ini cuman buat di ST NAT aja gitu ya. Jadi ini kalau masquerade tadi kan musuhnya SRC NAT gitu ya syaratnya. Nah, kalau redirect ini musuhnya di ST NAT. Nah, di ST NAT. Nah, bedanya apa gitu ya? Jadi kalau action DST-NAT itu kan merubah alamat IP tujuan jadi alamat yang dipasang. Jadi kalau kita pakai DST-NAT di sini DST-NAT gini, terus actionnya ini DST-NAT. Nah, ini kan parameternya to address nih. Nah, kalau Anda pakai redirect, nah redirect ini nggak ada to address-nya. Ya, to address-nya hilang. Wis ono to port doang. Kenapa? Karena DST-NAT itu ngerubah alamat tujuan, destination address, itu menjadi alamatnya si router. Jadi akses apapun itu akan dibelokin ke router. Ya redirect. Ya itu redirect fungsinya. Itu. Fungsinya buat apa? Ya banyak gitu ya, tergantung situasi dan kondisi. Misalkan contoh salah satu deh. Untuk ngefilter DNS. Yo, biasanya kan ada tuh ya salah satu cara untuk memblokir alamat-alamat domain tertentu gitu ya, misalkan domain yang berbau nggak bagus gitu ya, kalian paham lah ya maksudnya gitu. Jadi domain-domain tertentu yang biasanya diblok itu salah satu cara untuk ngeblok itu adalah dengan mengganti DNS-nya. Jadi DNS-nya dibelokin
Jadi lewat sini DNS-nya pakai router mikrotik, terus di mikrotik kita filter tuh alamat-alamat IP yang boleh dan nggak boleh gitu ya. Di filter di sini. Tapi masalahnya kalau kita pakai cara seperti itu, si komputer ini dia kan bisa ganti DNS-nya. DNS-nya kan walaupun di HCP, DNS itu kan bisa di set manual gitu ya, di Windows. Boleh kita cek kayak di sini ya, misalkan change adapter option. Nah, walaupun di atasnya ini pakai DHCP, nah ini DHCP, obtain IP address automatically, tapi kan DNS-nya tetap kita bisa set manual. Gitu. Akhirnya cara filter DNS seperti itu akan nggak berguna juga, gitu ya. Nah, untuk ngakali itu, gitu ya, bos. Untuk ngakali itu, jadi kita bisa memaksa semua klien di bawahnya itu pakai DNS-nya mikrotik. Nah, caranya gimana? Pakai redirect ini tadi. Karena jadi gini, DNS itu kan jalannya di port 53 UDP ya untuk yang klien ke DNS. Tapi kalau DNS itu pakai 53 TCP gitu ya. Nah, kita blokir aja 53 TCP-nya. 53 UDP. Jadi kita bikin NAT ini. Kemudian kita DST NAT gitu ya, DST NAT. Oke. Lalu untuk protokol UDP di UDP itu kayak gini ya. UDP. Kemudian untuk protokol UDP yang tujuannya port 53 ya. Oke. Jadi semua UDP yang 53 ini nanti kena filter ini. Kemudian actionnya redirect. Yes, kayak gini. Nah, ini nanti traffic yang lewat gitu ya, yang apa traffic DNS yang lewat walaupun orang mau pakai DNS-nya luar gitu ya. Nanti di sini diganti tuh DNS luar tadi, alamat DNS luar tadi diterjemahkan jadi DNS-nya si ini tadi si mikrotik. Jadi akhirnya semua traffic di bawahnya dipaksa untuk menggunakan DNS-nya si mikrotik. Nah, itu salah satu contoh penggunaannya si redirect dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi yang lain. Oke, itu salah satu contoh penggunaan. Kemudian yang terakhir itu same gitu ya. Jadi ini nanti akan muncul masalahnya kalau ada lebih dari satu alamat IP pada sebuah interface. Kalau ada di satu interface itu ada banyak IP, kita kan nggak tahu nih yang keluar masuk itu sebetulnya dia lewat IP yang mana sih gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan si SIM ini untuk memastikan bahwa keluar dan masuknya itu tetap di alamat IP yang sama walaupun si interface-nya beda. Itu yang bisa kita pakai filternya NAT. Oke, apa sih? Ya wis inilah, ini lab. Oke, gitu. Itu ya, itu filternya NAT. Atau saya kasih ya boleh lah ya, kita contohin sedikit aja lah ya. Kita bikin lab. Misalkan sekarang gini. Jadi Docker G1 ini kan saya mau ngeblokir. Misalkan gini. Ini kan bisa internetan semua nih, Docker G1. Docker G1 bisa internetan. Oke. Docker G2 juga bisa internetan. Enggak bisa ya? Wih, ada apa nih? Coba kita cek dulu. Tadi saya ganti apa ya? Ini CHR2. Coba cek dulu CHR2-nya. Oke, CHR2-nya bisa internetan. Kemudian berarti dia IP rutenya udah bener. Oke, sip. Oke, udah bener. 21. Oke. Oh, sudah bisa. Tadi saking loading berarti. Cus ya. Sama-sama bisa internetan ya. Coba sih. Cek lagi. Memang dia agak lemot ya. Oke, sekarang ini mereka sama-sama bisa internetan. Kita cek lagi deh, barangkali. Oke, sip. Yuk. Nah, sekarang misalkan nih, saya mau Ubuntu Docker G1 ini, dia tetap bisa ngubungi Ubuntu Docker G2. Jadi tetap bisa ngeping ini, bisa komunikasi sama ini. Cuman ini nggak bisa internetan. Gitu. Kan kalian sering tuh gitu ya. Jadi kalau misalkan di kantor gitu ya, ada satu divisi atau semua kantor itu yang mereka nggak boleh internetan semua tapi kalian boleh gitu. Oh, skardi sekali kalian gitu ya. Nah, misalkan contoh seperti itu gitu ya. Jadi
Ini tetap boleh ngubungin dua, tapi dia nggak boleh internetan. Yang ini boleh internetan, yang dua, gitu ya. Oke, gitu paham ya. Nah, misalkan seperti itu, berarti kan kita perlu ngefilter ini yang keluar, yang keluar. Itu di drop atau di reject, terserah wis. Tapi kalau ini ke sini tetap boleh. Nah, berarti kita kasih filter nih. Kita kasih filter di sini karena kan yang berhubungan dengan internet ini, Rek. Sedangkan kita mau blokir internet kan tujuannya. Oke. Jadi sekarang di filter rules. Oke. Nah, ini saya tambahkan. Chain-nya adalah forward ya, ingat. Kenapa kok forward? Tahu kan ya? Karena itu cuma numpang lewat di router doang. Nah, ini yang tujuannya itu tujuannya adalah bukan tadi kan nih, kalau yang ke kanan masih boleh tuh. Masih ke kanan masih boleh. Berarti 20/24. Yang bukan. Ya, jadi ini ada beberapa formulir di formnya Mikrotik itu yang ada tanda kotak ini. Ini maksudnya ngasih not ini loh, ngasih logika not. Inverse ya. Jadi yang bukan 20. Nah, gini berarti kan yang 20. Tapi kalau ada pentungnya gini berarti yang bukan 20/24. Ya. Itu di drop. Sekarang di drop. Just. Oke. Guys, keluar ya. Jadi yang bukan ke arah 20 itu di drop. Akhirnya sekarang si Docker G1 ini dia nggak bisa ngubungi Google, nggak bisa internetan. Tapi kalau komunikasi sama sebelahnya, sampingnya dia masih bisa. 254 apa ya? Nah, masih bisa. 1 masih bisa. Oke, gitu ya, paham ya? Gampang sekali gitu. Jadi sebetulnya kalau sudah paham cepet lah gitu ya. Cuman memang teorinya banyak karena banyak itu tadi ya. Kita hafalnya itu susah. Cuman ya itu kembali lagi gitu ya. Nggak perlu dihafalin. Yang penting banyak latihan. Nanti Anda akan paham dengan sendirinya. Oke. Dan yang terakhir, bukan terakhir sih, satu sebelum terakhir gitu ya. Itu ada lagi namanya fast track. Nah, ada lagi nih. Ini sebuah alternatif untuk melakukan speed boost data. Jadi misalkan gini, dalam satu jaringan itu kan ada banyak, nantinya kalau di lapangan beneran ya, itu kan akan ada banyak komputer, akan ada banyak router dan seterusnya gitu. Dan saya yakin sih gitu ya, mesti biasanya di sebuah kantor itu ada pihak-pihak tertentu yang minta prioritas gitu ya. Jadi Mas, tolong semua pegawai di di kantor ini itu dibatasi misalkan, atau di ini nggak boleh internetan, nggak boleh segala macam. Tapi yang punya aku tok itu boleh gitu ya. Atau misalkan yang lainnya di limit speednya, tapi yang punya aku jos harus loss gitu ya. Misalkan kayak gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan sini si fast track ini tadi. Ya, caranya gitu ya. Tetap di masih di kawasan filter-filter tadi. Itu misalkan kayak ini yang asal mulanya dari 20 itu mau kita fast track, mau kita joskan gitu ya. Terus nggak ikut filter, nggak apa, pokoknya loss saya gitu ya. Nah, ini actionnya itu kita ganti ke ini, fast track connection. Jadi si satu ini tadi ya, yang ini harusnya sih berarti misalkan gini ya tadi ya. Misalkan mau komputer ini fast track, ini orang fast track biasa. Jadi yang ini fast track. Nah, ini berarti yang SRC address-nya 192.168.10 subnet lah ya, aku lali tadi akhirnya. Jadi 1024 atau boleh kalau cuma satu komputer berarti 1254 ini, ya, karena tadi yang bawah kayaknya dapatnya 1254. Nah, ini ditandai sebagai fast track connection. Wis, siku loss wis gitu ya. Jadi si fast track ini wah terus ya wis gitu ya. Dia akan dapat prioritas di traffic itu tadi. Fast track connection. Nah, itu fungsinya fast track. Ya. Kemudian yang terakhir kita ngomongin custom chain. Nah, ini tadi. Ini yang saya bilang tadi gitu. Jadi selain input, output sama forward, kita juga bisa bikin custom chain gitu ya, atau fungsi dari kumpulan-kumpulan chain gitu. Kumpulan-kumpulan rule itu kita bikin chain sendiri gitu ya. Caranya gampang sekali gitu ya. Ini tak hapus dulu deh. Fast track. Oke. Yes, oh ya, biarin. Ini dynamic ya. Oke. Karena tadi masang fast track ini muncul otomatis. Biarin aja. Nah, kemudian di sini nih sekarang ya. Jadi chain ini kan adanya forward, input, output. Dan sebetulnya Anda bisa ketikkan sendiri di sini. Chainku. Ini Anda bisa ngetik sendiri sebetulnya di sini.
chainku gitu ya. Nah, ini Anda bisa kasih filter, Anda bisa kasih action sendiri gitu. Jadilah sebuah fungsi sendiri gitu ya. Contoh nih, contoh kasus. Ini apa ini? Memperbolehkan user bla 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 untuk mengakses router Winbox sedangkan user di luar segmen tidak diperbolehkan. Oke. Jadi misalkan gitu ya. Atau kalau di sini kan ini nggak bisa buka Winbox ya. SSH bisa nggak ya? Ada nggak ya SSH? Ada, sip. Jadi dari G1 ini dia bisa SSH ke router. Jadi saya itu sebetulnya bisa nih masuk ke 192.168 1.1. Kenapa ya? Diblokir lah. Harusnya lancar. Yes, sip, jos. Oh, jadi Mikrotik itu dia selain Winbox, dia juga punya terminal kan ya. Dan terminal itu bisa di SSH lah, bisa di remote dari dari tempat yang lain. Nah, jadi misalkan nih, oh saya start just. Oke. Nah, jadi misalkan router ini gitu ya. Ini eh, boleh boleh dikontrol SSH dari sini, tapi nggak boleh sama yang lain gitu ya. Nah, ini contoh kasus gini, misalnya di kantor kalian sebagai net admin gitu ya, terus ada router itu kalian nggak kepingin orang lain ngontrol, cuman dari komputermu tok titik, wis nggak boleh yang lain gitu ya. Dari alamat IP komputermu doang. Nah, itu bisa-bisa tuh. Jadi misalkan gitu, saya bikin chain sendiri. Jadi chainnya itu adalah chainku misalkan. Terus chainku ini kalau dari alamat alamat tadi alamat 1254 ya. Tadi ya 1254. Gimana sih? Bukan gini Rek. Kalau gini nggak jadi chainku akhirnya, nggak jadi custom chain gitu. Misalkan forward iki tak drop gitu ya. Nah, bisa tak drop. Gitu nggak sih ya? Oh ya, oke lah, bener tadi. Bingung karena jarang juga sih saya menggunakan filter itu ya custom, tapi nggak apa-apa lah, mungkin ada suatu kebutuhan khusus yang pakai custom, it's okay gitu ya. Misalkan yang 1254 itu boleh kok, malah action boleh, jadi 1254 boleh chainku, pokoknya alamat 1254 just accept gitu ya. Oke, chainku. Nah, ini di sini muncul kan chainku loh, chainku. Terus yang buat nggak 1254, nah, chainku tadi, chainku yang SRC address-nya bukan 1254, yang not 1254, itu drop. Yes. Jadi si chainku ini tadi cuman memperbolehkan SRC address dari 1254. Gitu ya. Oke ya, paham ya. Nah, kemudian sekarang misalkan semua traffic forward ya, itu mau kita kasih ini chainku ini tadi, kasih filter chainku. Jadi semua traffic forward ya, semua traffic forward. Oke, semua all. Itu actionnya itu kita lompatkan ke chainku. Oke. Yes. Taruh atasnya lah ya. Bagus. Nah, jadi sekarang semua yang lewat itu akan dibelokin ke chainku. Gitu ya. Yes. Nggak bisa dia. Ya kan? Kenapa? Karena ini tadi, gitu ya, kan diblokir. Loh Pak, kan itu 1254 gitu ya. Tapi kok dia nggak bisa ngeping? Harusnya kan bisa gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang terjadi ya, yang terjadi beneran di jaringannya. Ini kan kita ngefilter nih, yang not 1254 itu diblokir juga. Jadi bener nih paket ini dia berhasil sampai ke sini. Tapi ini ke sini ya. Kan SRC address-nya bukan 1254. Ya, ngerti nggak? Jadi kalau paket ini berangkat, ya paket request-nya pertama, Docker 1 ke Docker 2. Yuk. Ini lewat, masuk sini terus belok ke kanan. Ini SRC address-nya masih 1254, jadi dia masih lewat. Gitu ya. Makanya di sini traffic-nya masih jalan. Ya, traffic-nya masih jalan. Tapi, gitu ya. Tapi, gitu ya.
traffic yang dari ke sini, ini ke sini. Nah, ini kan SRC address-nya sudah bukan 1254 lagi, Rek. Ya. Makanya dia nggak bisa. Misalkan, terus gimana Pak caranya biar bisa? Ya kita tambahin ini yang not ini yang di drop kita tambahin juga connection state-nya itu yang new gitu. Ya yang new. Misalkan gitu sih, ntar ya. Ini iso bener iso salah ini soalnya. Oh, bukan seperti itu, bukan Rek. Bukan. Gimana ya? Coba saya berpikir dulu deh. Yang di drop itu bukan. Gimana ya berarti ya? Kalau ini disable, just bisa jangan. Ya, karena itu tadi paketnya nggak bisa. Oh gini not address gini aja caranya. Not ini kita tambahin satu lagi di chainku-nya. Nah, gini aja. Chainku mana chainku? Oke, chainku yang SRC address-nya 2254. Accept. Set, masukin di atasnya, jangan lupa digeser. Tes. Oh iya ya, kok sorry. 22. Oh, sip, betul. 2254. Tetap gak bisa, jangan-jangan ini sudah ganti nih ya. Bentar ya. 2254. 2254. Oke. Coba ini saya ini dulu ya. Saya disable dulu bentar. Oke, dia bisa masuk ke sana. Terus sekarang saya kepingin mempertahankan itu bisa masuk. Oke, itulah. Oke, tetap bisa masuk, gitu ya. Tetap bisa masuk. Yang ini tak enable protol, gitu ya. Oh ini, wes ketemu buka siji. Oh bisa itu jalan terus itu. Sip, bisa ya. Loading berarti tadi. Itu caranya. Jadi kan akhirnya di sini ada step-step. Ini sorry. Ini harusnya dihilangin. Sip, gini wes, jos. Oke, harusnya bisa nih. Masih bisa. Sip, masih bisa jalan ya. Oke. Nah, jadi ini kan rule-rule yang misalkan ada 3 rule nih gitu ya. Nah, kalau misalkan rule ini kalian gunakan berkali-kali gitu ya, tapi dengan kondisi yang beda-beda, misalkan ini forward for ini, terus untuk input untuk ini. Nah, ini ada banyak gitu ya. Daripada ini ditulis berulang-ulang gitu ya. Mendingan kalian bikin chain khusus sendiri. Kemudian nanti kondisi yang kalian mau pakai fungsi itu, kalian action jamkan ke chain yang kalian bikin tadi. Nah, itu fungsinya custom chain. Jadi rule-rule yang sering digunakan itu dibikin satu fungsinya sendiri. Kayak kalau di programming itu berarti bikin fungsi atau bikin metode gitu ya. Nah, terus nanti ketika butuh dipanggil gitu ya, si chain-nya. Nah, itu fungsi dari custom chain. Oke. Itu saja materi mengenai firewall ini. Ini template-nya dari ini ya, slide Carnival gitu ya, template PowerPoint-nya. Oke, jadi sekian untuk materi firewall di video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya yang lain.